Oke, kita mulai ya. Kepala, kaki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan doanya tadi. Untuk pertemuan kita kali ini, materi kita adalah manusia dan upaya pemenuhan kebutuhan. Mudah-mudahan kita belajar materi ini, kita memahami apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, dan bagaimana keinginan manusia dan seterusnya. Lalu kita adopsikan bagaimana kita berdoa sehari-hari. Untuk bimbing doa diri, silakan berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana manusia untuk upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ada yang tahu kebutuhan? Kira-kira kebutuhan atau keinginan? Ada yang paham keinginan? Ini sebagai pembuka awal, ya. Baik, kita mulai saja. Mari kita belajar ekonomi. Kenapa harus kita belajar ekonomi? Karena ekonomi adalah salah satu pengantar bagaimana orang bisa mencapai kebutuhan dan keinginan. Itu sebagai pengantar. Kemudian, apa itu kebutuhan? Pertama, manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan, yang artinya pengertian kelainan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan manusia terhadap barang dan jasa yang sangat terbatas. Maksudnya begini anak-anak, kebutuhan manusia yang sangat banyak, sementara pemuas kebutuhan yang sangat terbatas. Contoh, contoh di tahun 2019 kita mengalami COVID atau pandemi. Kalian ingat waktu itu di tahun lalu mengalami pandemi COVID. Nah, di masa itu contoh bahan-bahan jamu, jahe, temulawak serta beberapa bahan sejenisnya merupakan bahan dasar pembuat jamu, dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh manusia, termasuk dari ancaman COVID atau terpaparnya pandemi. Nah, ketika itu pada masa itu masyarakat berbondong-bondong mencari sumber daya alam tadi. Semua sumber daya alam yang sejenis jamu susah kita dapat, karena memang waktu itu kita itu kesulitan. Nah, itulah contoh arti daripada kecelakaan. Paham? Lalu kenapa terjadi kecelakaan? Tentu ada sebab akibat kan? Nah, penyebabnya adalah pertama, pertumbuhan penduduk. Ayo, siapa yang tahu apa sih pertumbuhan penduduk itu hubungan dengan kecelakaan? Tentu ada hubungannya. Yo, ada yang bisa jawab? Nah, pertumbuhan penduduk, semakin banyak pertumbuhan penduduk, akan tetapi ketersediaan bahan pangan akan semakin berkurang. Otomatis akan terjadi kecelakaan. Contoh misalnya, dulu di desa kita ini, misalnya desa Buhuma, setahun Buhuma itu ada misalnya 10 ton. Tiba-tiba kita setiap tahunnya itu meningkat jumlah penduduk, sementara produksi beras kita hanya
terjadinya kelangkaan salah satu pengaruh terbesar adalah produksi. Kenapa demikian? Karena produksi, sebab produksi adalah penentu pembuat produk. Contoh misalnya, kenapa ini terjadi kelangkaan? Misalnya, kalau misalnya terjadi kemampuan produksi meningkat, maka distribusi ke masyarakatnya dapat atau tercukupi dan terpenuhi. Tapi kalau misalnya produksi berkurang, maka tidak akan mampu tercukupi untuk masyarakat, apalagi masyarakat secara luas. Nah, maka kita di sini anak-anak dituntut bagaimana cara memproduksi barang. Ya bukan hanya perusahaan aja, apa aja yang bisa kita buat, ayo kita buat. Jangan nunggu saya harus kerja perusahaan. Ya, apa contoh di sekitar produksi? Randy apa kira-kira contoh produksi? Kan Randy kan kerja di kebun juga, kan misalnya sawit. Nah, bagaimana? Coba saya ceritakan. Kalau kita lagi musim kemarau kurang, Pak. Kalau lagi musim kemarau airnya kurang buahnya. Oh, kurang buahnya. Kalau musim hujan banyak, cuman jalannya susah. Nah, ini salah satu kelangkaan juga. Nah, tapi kalau kita musimnya panen, ya panen. Nah, itu ada contoh salah satu. Dirlin, apa kira-kira produksi? Kan Dirlin kan punya kebun juga kan, kebun aren. Mungkin sekarang ini tersendat ya. Apa sebabnya Dirlin? Seolah-olah ini kita jadi pengusaha gitu, nggak apa-apa. Apa penyebab kenapa aren tidak terjual lagi? Biasanya penyebabnya karena hujan, Pak. Oh, udah hujan. Oh, yang lain? Oke, baik. Terima kasih. Baik, kemudian kita masuk ke poin. Saya juga lihat. Perbedaan pertama, kelangkaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah manusia tidak terlepas dari rasa kebutuhan, keinginan, rasa, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kelangkaan sumber daya manusia menyebabkan misalnya sumber daya manusia kekurangan teknologi atau gaptek. Kira-kira bisa nggak kalau misalnya ingin sesuatu tapi kita tuh gaptek atau dengan teknologi? Nggak mungkin kan? Betul? Ya, artinya kita harus menguasai sumber daya alam. Apalagi di era-era sekarang ini betul-betul sangat dibutuhkan IQ atau sumber daya manusia yang handal, siap dipakai. Ya, itu paham ya, untuk kelangkaan sumber daya manusianya. Jadi bukan hanya, tapi itu menjadi kebutuhan dasar sumber daya supaya sumber daya manusia itu fight atau siap. Kemudian yang kedua, jenis kelangkaan terkait dengan kelangkaan sumber daya alam. Nah, ini nih, sumber daya alam ini sangat berpengaruh juga terkait masalah kelangkaan. Contoh misalnya, kalau misalnya sumber daya alam, salah satu sumber daya alam terkikis habis atau tidak ada, bagaimana kita mau meningkatkan kebutuhan manusia? Contoh misalnya di Kalimantan Timur. Ayo, dari contoh siapa tanah kalian sudah terjual ke batu bara? Ayo, ada? Ada kan? Pasti ada di sekitar kalian. Contoh misalnya di sekitar kita ini ada batu bara yang sudah dieksploitasi, lalu lama-lama habis. Otomatis kan sumber daya alam kita terkikis. Kedua, pohon-pohon kayu yang besar-besar dipotong, kemudian dijadikan kayu bikin rumah, itu salah satu menyebabkan sumber daya alam habis. Tapi insya Allah, alhamdulillah, bahwa sumber daya alam kita ini tergantikan oleh sawit. Tapi belum tentu kemungkinan di tahun yang akan datang akan habis. Maka kita ini dituntut untuk memenuhi sumber daya alam tadi. Ayo, sampai di sini adakah yang tahu tentang sumber daya alam? Kira-kira Joy? Baik, lanjut. Kemudian masuk kelangkaan jenis yang ketiga adalah kelangkaan
sumber daya kewirausahaan. Jadi anak-anak, ini sumber daya entrepreneur ini perlu juga, bukan hanya sumber daya manusia kita yang dibutuhkan, tapi bagaimana kita menciptakan sumber daya atau entrepreneur. Jadi kita itu dituntut untuk menciptakan lapangan kerja, untuk menciptakan usaha, sehingga tidak selalu bergantung kepada perusahaan, tidak selalu bergantung kepada orang tua, tidak selalu bergantung kepada pemerintah. Misalnya ada yang mau PNS, ada yang mau jadi perusahaan, tapi kalau misalnya jiwa entrepreneur kita ada, maka kita itu dituntut untuk berhasil. Ya, itu salah satu poin yang kita lihat. Kemudian kelangkaan sumber daya modal. Nah, ini juga tidak bisa dilupakan. Apa itu modal? Uang. Siapa yang nggak tahu uang? Ayo, siapa yang nggak tahu uang? Pasti tahu. Anak SD aja tahu uang itu apa. Baik, kelangkaan sumber daya modal adalah ini sangat penting. Kalau kita mau memulai usaha, tentu kita harus punya modal. Betul nggak? Ya, tentu harus kita mempunyai modal yang cukup. Tapi bukan berarti semua dikatakan uang, tapi uanglah yang menjadi kalau saya bilang itu penentu. Apa dari sekian kelangkaan itu kita di sini berbeda. Coba bisa berikan alasan. Dalam hal apa Pak? Ya, kebutuhan. Nah, kita kan bicara kelangkaan. Kalau dalam kebutuhan itu di kota dan desa berbeda ya. Mungkin kebutuhannya dan hasil yang diproduksi juga berbeda, jadi tentu saja berbeda. Oke, yang pastinya berbeda ya. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Terima kasih. Baik, kita di sini berbeda. Coba bisa berikan alasan. Dalam hal apa Pak? Ya, kebutuhan. Nah, kita kan bicara kelangkaan. Kalau dalam kebutuhan itu di kota dan desa berbeda ya. Mungkin kebutuhannya dan hasil yang diproduksi juga berbeda, jadi tentu saja berbeda. Oke, yang pastinya berbeda ya. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Terima kasih. Baik. Kalau misalnya contoh di wilayah kita ini sulit dicapai, salah satunya transportasi, sehingga barangnya itu langka, mahal dan lain sebagainya. Kemudian poin yang keempat adalah bencana alam. Ini sangat menentukan juga terkait kelangkaan bencana alam. Kalian dengar tidak terjadi di Surabaya, di mana kira-kira yang lumpur lapindo itu di mana? Di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jawa Timur, betul, Jawa Timur. Di Jawa Timur itu pernah terjadi kelangkaan akibat sumber daya akibat bencana alam yang melanda. Contoh, sembako, harga sembako mahal, ini telur, beras, mahal sekali. Karena bencana alam semuanya masing-masing pada mengurusnya masing-masing. Tidak ada bisa menggunakan orang lain karena bencana alam. Kemudian kedua, terjadi di tsunami Aceh. Ingat tak pada saat itu terjadi di tsunami Aceh itu harga sumbernya aja sampai 200.000 per kudus. Beras ada. Nah, inilah akibat bencana alam. Mudah-mudahan di wilayah kita jangan sampai terjadi ya. Mudah-mudahan selalu aman dan terjadi. Nah, kalau kita tadi jenis-jenisnya kelangkaan, kalau ini dampak langsung yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kenaikan harga. Sudah pasti, namanya kalau kelangkaan, sudah pasti harganya naik. Ingat berapa harganya kemarin? 40.000. Seharusnya harga
Nah, sekian 20 artinya 2 kali lipat. Masya Allah. Ini betul-betul kelangkaan yang luar biasa. Mudah-mudahan sih jangan sampai berlarut. Kemudian yang kedua, pengaturan menikah. Nah, ini juga perlu kita antisipasi. Jangan sampai tingkat pengangguran itu meningkat. Ini sebetulnya tugas pemerintah, tapi kita juga harus ikut andil dalam menyikapi pengangguran ini. Salah satunya, misalnya menciptakan usaha, lapangan kerja, sehingga kawan, keluarga, sanak saudara bisa bekerja, sehingga mengurangi angka pengangguran. Nah, kalau sudah pengangguran, pasti terjadi yang namanya cemburu sosial, terus terjadi apa lagi? Perubahan. Oh, pasti terjadi perubahan. Terjadi kriminalitas meningkat. Kalau orang sudah menganggur, sudah pasti terjadi kriminalitas. Contoh misalnya, ya mohon maaf, gambaran mungkin keluarga kita itu akibat tidak ada pekerjaan, sehingga dia angka kemiskinan itu disebabkan banyak faktor. Misalnya kurangnya lapangan pekerjaan, kemudian terjadi gizi buruk, kemudian kurangnya pendistribusian barang. Nah, akibat data geografi tadi. Nah, ini banyak kemungkinan. Nah, tuliskan ya. Bisa nggak? Nah, ini kebutuhan, kemudian alasan kalian apa? Misalnya ada kebutuhan kan sandal, pangan, kemudian keinginan itu bisa aja mobil, tapi kalian tidak memiliki ya, isi ya. Ya, Ali ada kesulitan, mau mencari alasan. Saya beri contoh ya. Alasan itu misalnya kebutuhan yang wajib kita penuhi. Sementara keinginan itu belum tentu itu adalah kebutuhan kita, tapi keinginan itu artinya contoh misalnya mobil, kita beli mobil, tapi belum dibutuhkan. Nah, alasannya apa? Kalian bisa alasan saya ingin beli mobil untuk usaha misalnya, ya. Pertanyaan pertama, tuliskan beberapa contoh kebutuhan dan keinginan kalian sesuai dengan kondisi saat ini. Urutkan kebutuhan dan keinginan sesuai prioritas dan sertakan alasan kalian. Kebutuhan sandang yaitu pakaian, keinginan kreasi atau liburan. Alasannya sandang, tentu kita butuh sandang untuk pakaian kita. Itu adalah kebutuhan, namun keinginan liburan itu bisa kapan saja, asalkan tidak mengeluarkan uang yang banyak. Mungkin bisa saja liburan ke tempat yang biasa saja, agar tidak keuangan kita mungkin terkurang. Yang nomor 2, pangan, contohnya makanan dan minuman. Pada kebutuhan dan pada keinginan membeli barang baru yang sudah ada. Alasannya, pangan dan makanan adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan, sedangkan membeli barang yang sudah ada itu belum tentu. Kan itu sudah ada, ngapain kita beli lagi yang baru? Pada yang ketiga, papan, tempat tinggal atau berlindung. Keinginan, perhiasan. Tempat tinggal adalah utama. Di mana kita berlindung, kita harus memberikan tempat ternyaman untuk kita tinggal. Daripada membeli perhiasan, ujung-ujungnya kita bisa saja dicopet atau dimaling. Perhiasan hilang, uang pun hilang. Oke, sudah? Ada yang ingin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk pertemuan
kita akan masuki materi tentang produksi. Ya, oke, kalau begitu terima kasih. Sebelum kita akhiri, mohon berdoa dulu untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ayo Dirli, mohon berdoa. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran dan kita pulang, marilah kita